Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Milanovita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen evaluator kami, Dr. Nimadereni Anggreni Rena, spesialis penyakit dalam, hematologi, onkologi medik. Terima kasih pula saya ucapkan kepada dosen fasilitator kami, Dr. Cho Isri Yuliandari. Pada hari ini, SGDA 7 akan mempresentasikan materi tentang polisitemia. Izin memulai, dokter. Terima kasih. Nah, Baik, saya akan ini melanjutkan adalah presentasi 12 kali ini. anggota Perkenalkan, dari saya Dewa SGD Imade kami, Finara SGDA Sayani dengan 3 7. digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kali ini. Polisitemia didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar hemoglobin di atas batas normal untuk usia dan jenis kelamin seseorang, dan atau terjadinya peningkatan hematokrit yang abnormal pada darah perifer seseorang. Polisitemia ini dapat diklasifikasikan menjadi polisitemia absolut dan relatif, di mana polisitemia absolut dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder yang berturut-turut disebabkan oleh mutasi gen JAK2 dan akibat adanya penyakit yang mendasarinya. Angka kejadian polisitemia, terutama polisitemia primer atau disebut juga dengan polisitemia vera, mencapai 22 kasus per 100.000 pasien. Nah, paling banyak polisitemia ini terjadi pada orang keturunan Eropa Timur, laki-laki, dan berusia antara 40 hingga 60 tahun. Apabila tidak mendapatkan penanganan secara cepat dan komprehensif, dapat menyebabkan terjadi komplikasi seperti stroke iskemik, trombosis, bahkan terjadinya serangan jantung yang dapat mengancam nyawa. Nah, penata laksanaan polisitemia ini hingga saat ini berdasarkan keparahannya dan ditargetkan pada pasien dewasa yang memiliki hematokrit 45 hingga 50%. Resiko komplikasi pada penderita polisitemia tetap tidak dapat diperkirakan dengan pasti. Nah, oleh karena itu, kami menulis student project ini di mana kami tertarik karena ingin mengkaji dan juga membahas secara lebih spesifik mengenai polisitemia yang memiliki risiko komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Melalui student project ini diharapkan dapat membuat pembaca lebih memahami faktor penyebab, klasifikasi, faktor risiko, bahkan penata laksanaan maupun pencegahan dari polisitemia ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Ananda Krisna Makarna dengan digit NIM terakhir 184. Baik, ada pun juga rumusan masalah yaitu ada yang akan dibahas pada penulisan ini sebagai berikut. Yang pertama ada apa definisi dari polisitemia, apa etiologi dari polisitemia, bagaimana epidemiologi dari polisitemia, bagaimana patofisiologi polisitemia, bagaimana analisis histopatologi polisitemia, dan bagaimana cara menegakkan diagnosis polisitemia, bagaimana tata laksana polisitemia, kemudian bagaimana prognosis dari polisitemia, dan yang terakhir bagaimana upaya pencegahan dari polisitemia. Baik, adapun tujuan penulisan yang diperoleh dari rumusan masalah di atas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui definisi dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui etiologi dari polisitemia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui epidemiologi dari polisitemia. Kemudian, yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui patofisiologi dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui analisis histopatologi dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui cara menegakkan diagnosis dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui penata laksanaan dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui prognosis dari polisitemia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui upaya pencegahan dari polisitemia. Manfaat penulisan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan di atas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang penyakit polisitemia. Kemudian manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penyakit polisitemia. Kemudian manfaat bagi institusi pendidikan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, pengetahuan, serta perbandingan hasil untuk penelitian tahun yang akan datang. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Komandi Maris Tawarana dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di sini izin menjelaskan mengenai definisi polisitemia. Jadi polisitemia merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan abnormal sel darah merah dalam tubuh. Seorang dapat dikatakan mengalami polisitemia apabila kadar hemoglobin orang tersebut lebih dari 16,0 gram per desiliter darah untuk wanita atau lebih dari 16,5 gram per desiliter darah untuk laki-laki. Apabila ditinjau berdasarkan kadar hematokrit, seorang dapat dikatakan mengalami polisitemia apabila kadar hematokrit orang tersebut lebih dari 48% untuk wanita
atau lebih dari 49% untuk laki-laki. Kisaran tersebut bervariasi berdasarkan jenis kelamin, umur, lokasi geografis, dan ketinggian permukaan tempat tinggal seorang. Adapun gejala seseorang yang mengalami polisitemia, yaitu dapat berupa sesak nafas, pusing, penglihatan kabur, lemah, letih, lesu, dan gejala-gejala lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadeni Samustri Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai etiologi dari polisitemia. Polisitemia merupakan peningkatan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Terdapat dua klasifikasi umum, yaitu polisitemia relatif yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma dalam darah karena dehidrasi yang parah, dan polisitemia absolut yang dimana terbagi menjadi polisitemia primer atau vera dan sekunder. Polisitemia vera disebabkan oleh mutasi gen JAK2, di mana meningkatnya produksi sel darah merah secara berlebihan. Sedangkan untuk polisitemia sekunder disebabkan oleh peningkatan produksi eritropoietin atau EPO akibat penyakit yang mendasari atau underlying disease. Baik, perkenalkan nama saya Agung Robogo Sagra Sotika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Saya izin menjelaskan tentang klasifikasi polisitemia. Yang pertama adalah polisitemia relatif. Relatif merupakan peningkatan sel darah merah akibat penurunan volume plasma darah. Polisitemia relatif disebabkan oleh dehidrasi yang parah menyebabkan penurunan volume plasma darah. Yang kedua adalah polisitemia primer, di mana polisitemia primer merupakan polisitemia peningkatan eritrosit jadi akibat adanya proliferasi sel progenitor dan prekursor eritrosit yang abnormal. Hal itu dikarenakan adanya mutasi gen JAK2 yang mana mutasi itu menyebabkan ketidakstabilan dari gen yang menyebabkan perubahan struktur kromatin, mengurangi respon apoptosis, serta JAK2 juga menyebabkan hipersensitivitas eritropoietin yang berakibat pada peningkatan produksi sel darah merah. Yang ketiga adalah polisitemia sekunder disebabkan oleh peningkatan kadar eritropoietin (EPO) atau faktor transkripsi lain yang menyebabkan peningkatan produksi massa sel darah merah. Peningkatan EPO dapat terjadi akibat respon fisiologis tubuh terhadap hipoksia jaringan yang menyebabkan peningkatan EPO dalam siklus pembentukan sel darah merah, di mana polisitemia sekunder dapat diklasifikasikan menjadi penyakit yang bawaan dan didapat ya. Di mana contoh beberapa polisitemia sekunder yang diperoleh itu seperti penyakit paru-paru, kronis COPD, keracunan karbon monoksida, eritropoiesis perokok, sindrom hipoventilasi, termasuk apnea tidur yang obstruktif, tinggal di daerah tinggi, serta penyakit ginjal. Polisitemia sekunder yang bersifat bawaan seperti hemoglobinopati dengan afinitas oksigen tinggi, penurunan kadar eritrosit 2,3 dpg, defisiensi bifosfoglycerat mutase, metiglobinemia, dan peningkatan ATP herediter serta mutasi gen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Setiabella dengan 3 digit NIM terakhir 218. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai epidemiologi dari polisitemia. Prevalensi kejadian polisitemia vera diperkirakan mencapai 22 kasus per 100.000 populasi dalam setahun. Rasio perbandingan antara pria dan perempuan antara 2:1 yang menunjukkan bahwa pria mendominasi pada ras dan etnis. Polisitemia vera biasanya mengenai pasien berusia 40-60 tahun dengan usia rata-rata adalah 60 tahun. Pada usia di bawah 40 tahun jarang terjadi polisitemia pada seorang pasien, namun apabila terjadi polisitemia yang disebabkan oleh hemoglobinopati dan penyakit jantung sianosis kongenital, kemungkinan akan terdeteksi pada pasien lebih muda. Kelangsungan hidup pasien setelah didiagnosa mengidap polisitemia tanpa pengobatan mencapai 1,5-3 tahun, sedangkan apabila diikuti dengan pengobatan dapat mencapai lebih dari 10 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Agung Amelia Prabawati dengan NIM akhir 135 akan melanjutkan menjelaskan mengenai patofisiologi polisitemia. Di mana yang pertama di sini itu ada polisitemia primer atau biasa itu yang paling sering terjadi adalah polisitemia vera. Di mana itu adalah terjadinya mieloproliferasi pada sumsum tulang yang dimana adanya peran dari gen JAK2 atau Janus kinase 2, di mana gen ini itu berfungsi memproduksi protein proliferasi sel. Nah, di mana gen ini itu mutasi berlebihan sehingga menyebabkan eritropoiesis. Lalu yang kedua itu ada polisitemia sekunder, di mana polisitemia jenis ini itu terjadi di luar sumsum tulang. Pada kasus ini biasanya itu terjadi kenaikan nilai hematokrit karena berhubungan dengan peningkatan viskositas darah. Nah,
Polisitemia jenis ini itu biasanya bawaan. Biasanya itu terjadi juga bersamaan dengan afinitas oksigen yang tinggi dan juga hemoglobinopati. Lalu yang ketiga itu ada polisitemia relatif. Pada kasus polisitemia relatif ini itu tuh jumlah hematokritnya itu meningkat yang diikuti dengan kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya kondisi luka bakar dan juga kondisi dehidrasi pada pasien. Maka dari itu terjadi polisitemia relatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Izin melanjutkan terkait histopatologi polisitemia vera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rizkita Aurelia dengan 3 digit terakhir 158. Analisis dari sitologi sumsum tulang berkontribusi pada diagnosis banding antara polisitemia vera dan sekunder. Sitologi sumsum tulang yang menunjukkan peningkatan eritropoiesis dapat terjadi pada baik polisitemia vera dan sekunder. Namun, terjadinya megakariosit, granulopoiesis, serta peningkatan basofil dan eosinofil merupakan diagnosis yang paling mungkin untuk polisitemia vera. Pada slide dapat ditunjukkan perbedaan polisitemia vera dan eritrosis sekunder atau polisitemia sekunder. Pada gambar sebelah kiri itu terdapat apusan sumsum tulang dengan perbesaran rendah pada polisitemia vera, menunjukkan peningkatan kepadatan sel dan proliferasi megakariosit. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, pada eritrosis sekunder atau polisitemia sekunder, biasanya hanya terjadi peningkatan eritropoiesis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Jane Prisciamasa dengan 3 digit yang terakhir 203. Diagnosis polisitemia dapat disusun melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat sosial, dan riwayat kesehatan keluarga yang terkait dengan neoplasma mieloproliferatif. Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi keadaan umum, keadaan jantung dan paru, splenomegali, hepatomegali, gejala endoma dan sianosis pada mukosa dan kulit, gejala pleptora pada konjungtiva dan mukosa, gejala hiperviskositas, gejala trombosis, gejala mikrovaskular, dan eritromelalgia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti darah lengkap, peripheral blood smear, biopsi bone marrow, mutasi gen JAK2, kadar eritropoietin, dan pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan. WHO memberikan pedoman kriteria untuk menegakkan diagnosis polisitemia vera, yaitu harus memenuhi ketiga kriteria mayor atau 2 kriteria mayor yang pertama disertai kriteria minor. Kriteria mayor tersebut meliputi yang pertama, peningkatan volume sel darah merah yang ditentukan dari salah satu kriteria berikut, yaitu kadar hemoglobin pada pria lebih dari 16,5 sedangkan pada wanita lebih dari 16. Nilai hematokrit pada pria lebih dari 49% sedangkan pada wanita lebih dari 48%. Untuk jumlah eritrositnya meningkat sekitar 25% melebihi jumlah rata-rata. Yang kedua, pada pemeriksaan biopsi sumsum tulang, didapatkan hiperselulitas panmyelosis dengan temuan megakariosit pleomorfik yang maturitas dan ukurannya bervariasi. Yang ketiga, ditemukan mutasi gen JAK2. Sedangkan kriteria minor meliputi kadar serum eritropoietin yang rendah. Berikut adalah tabel yang menampilkan pedoman hasil pemeriksaan penunjang untuk menentukan klasifikasi polisitemia. Polisitemia secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan hemoglobin dan hematokrit, namun pada polisitemia relatif tidak ditemukan peningkatan jumlah eritrosit. Peningkatan konsentrasi eritrosit disebabkan oleh turunnya volume plasma. Sedangkan pada polisitemia absolut didapatkan peningkatan massa eritrosit yang melebihi 25% dari rata-rata. Hasil pemeriksaan peripheral blood smear, bila tidak ditemukan peningkatan eritrosit, menunjukkan polisitemia relatif, sedangkan pada polisitemia absolut, jumlah eritrositnya meningkat. Selain itu, pada polisitemia absolut primer didapatkan bentuk dan ukuran sel yang tidak normal atau leukoeritroblastik. Biopsi bone marrow pada pasien polisitemia primer ditemukan hiperselulitas dengan amylosis dan myelofibrosis, sedangkan pada polisitemia sekunder didapatkan peningkatan eritropoiesis. Hanya pada polisitemia primer didapatkan mutasi gen JAK2. Selanjutnya, kadar eritropoietin. Pada polisitemia primer, kadarnya normal atau rendah, sedangkan pada polisitemia sekunder kadarnya meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Sebelum perkenalkan kembali, saya Ananda Suarya dengan 3 digit 13. Di sini saya melanjutkan presentasi mengenai penata laksanaan dari polisitemia. Di mana penata laksanaan dari polisitemia itu ditargetkan pada pasien yang memiliki hematokrit 45% hingga 50%. Di mana penata laksanaan ini terkini itu dapat menggunakan obat antitrombotik berupa aspirin dosis rendah pada semua kategori
kategori risiko policythemia dengan dosis 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Mana tujuan dari penata laksanaan ini? Yang pertama itu penilaian kadar hematokrit, yang mana ditargetkan untuk harus mempertahankan pada angka kurang dari 45%. Yang mana kadar hematokrit dalam tubuh itu akan secara signifikan berhubungan dengan kadar sel darah putih, sehingga akan berpengaruh terhadap variasi pilihan dari terapi sitoreduktif. Dan yang kedua itulah pengendalian dari kadar sel darah putih, yang mana peningkatan sel darah putih dalam tubuh itu akan meningkatkan risiko terjadinya trombosis. Sehingga penata laksanaan dari policythemia itu menargetkan pasien memiliki sel darah putih dengan kadar kurang dari 10 kali 10⁹. Yang mana penata laksanaan dari policythemia ini bergantung pada tingkatan dari keparahan penyakitnya. Yang pertama itu dari risiko rendah tanpa trombositosis ekstrim, yang mana jika tidak dapat komplikasi maka tidak memerlukan terapi. Dan jika terdapat gangguan kardiovaskular maka diberikan aspirin dosis rendah dengan dosis 81 mg per hari 1 kali sehari. Dan juga jika terjadi resistensi pada aspirin pada pasien maka dapat diberikan aspirin 2 kali sehari atau clopidogrel 75 mg per hari yang merupakan obat antiplatelet, atau dikombinasikan antara aspirin dan juga clopidogrel. Yang mana pada wanita produktif dengan jika mengalami kehamilan itu diberikan aspirin 1 kali sehari karena berisiko pada janinnya. Selanjutnya yang kedua itulah rendah dengan trombositosis ekstrim. Itu penggunaan aspirin itu memerlukan perhatian lebih karena dapat menyebabkan komplikasi pendarahan akibat perkembangan dari acquired von Willebrand syndrome. Yang mana pendarahan yang abnormal ini disertai hasil screening aktivitas kofaktor riskosetin mendapatkan hasil kurang dari 20%, maka perlu dipertimbangkan untuk menghentikan terapi aspirin. Dan yang terakhir itu adalah risiko tinggi, yang mana dapat diberikan hidroksiurea 500 mg BID atau 2 kali sehari untuk menjaga trombositosis trombosit dalam tubuh itu dalam keadaan normal. Yang ini merupakan terapi dari sitoreduktif, yang mana juga bisa kalau terjadi resistensi pada hidroksiurea dapat diberikan busulfan dan juga interferon alfa, yang mana busulfan itu diberikan dengan dosis 2 sampai 4 mg per hari pada pasien berusia lebih dari 65 tahun. Sedangkan interferon alfa itu diberikan dengan dosis 45 1 kali seminggu dan juga dititrasi hingga 90 1 kali seminggu pada pasien berusia kurang dari 65 tahun. Yang mana jika terjadi komplikasi pada penggunaan busulfan dan juga interferon alfa, maka dapat diberikan inhibitor JAK2. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan mengenai pelaksanaan dari policythemia. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ananda Suara dengan 3 digit matriks 13. Jadi selanjutnya adalah pelaksanaan dari policythemia sekunder, yang mana penata laksanaan dari policythemia sekunder itu bergantung pada etiologi yang terlibat. Dimana secara umum penata laksanaan tersebut itu menyembuhkan faktor-faktor pencetus dari policythemia sekunder, yang mana dapat diberikan terapi oksigen aliran rendah untuk memperbaiki ataupun mengembalikan dari hipoksianya, dan juga bisa melakukan plebotomi untuk mengeluarkan darahnya sehingga taraf hematokritnya bisa di antara berkisar 55% hingga 60%, akan tetap menjaga tidak terjadinya hipoksia pada jaringan. Selanjutnya juga plebotomi itu dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu saja. Dan selanjutnya adalah penata laksanaan dari policythemia relatif, yang mana cenderung hampir mirip dengan penata laksanaan dari policythemia sekunder, ini mengatasi etiologi yang terlibat. Namun, karena policythemia relatif itu cenderung terjadi karena adanya kekurangan cairan, maka penata laksanaannya cenderung untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang dengan memberikan resusitasi cairan sehingga terjadinya peningkatan volume plasma. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Milanovita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi tentang prognosis dari policythemia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pengawasan, Epidemiologi dan Hasil Akhir atau SEER di Amerika Serikat dengan melibatkan 10.725 pasien policythemia vera, mendapatkan hasil tingkat kelangsungan hidup relatif 5 tahun sebesar 88,3%. Nah, pasien pengidap policythemia vera memiliki resiko lebih besar untuk mengalami trombosit akibat jumlah alel JAK2 V617F yang bermutasi, mengalami inflamasi dan juga leukositosis. Sedangkan policythemia sekunder memiliki prognosis yang baik buruknya bergantung pada penyakit dasar atau penyebab policythemia itu terjadi. Baik, izin melanjutkan kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan policythemia. Adapun beberapa upaya untuk mencegah policythemia yaitu rajin berolahraga, kurangi asupan daging merah, kemudian hindari konsumsi suplemen zat besi, pastikan tubuh terhidrasi dengan baik, jangan merokok, hindari minuman yang bersifat diuretik dan mengandung kafein seperti teh ataupun kopi, kemudian rajin mendonorkan darah, dan hindari penggunaan eritropoietin dan steroid.
Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari polisitemia adalah kondisi yang melibatkan peningkatan abnormal sel darah merah dalam tubuh. Ada dua jenis utama, yaitu polisitemia primer dan juga sekunder. Polisitemia dapat dibagi menjadi relatif dan juga absolut tergantung pada penyebabnya. Dan gejala polisitemia ini meliputi sesak napas, pusing, lemah, dan juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti trombosis dan stroke. Dan polisitemia vera disebabkan oleh mutasi gen JAK2 yang mengakibatkan produksi sel darah merah yang berlebihan. Di sisi lain, polisitemia sekunder dapat disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit paru-paru kronis dan sindrom hipoventilasi. Prevalensi polisitemia vera diperkirakan 22 kasus per 100.000 populasi per tahun. Proses produksi sel darah merah atau eritropoiesis diatur oleh berbagai faktor, dan ketidakseimbangan hormon eritropoietin dapat menjadi penyebab polisitemia. Untuk mendiagnosis polisitemia diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang seperti biopsi sum-sum tulang dan tes genetik. Pengelolaan polisitemia melibatkan beberapa tindakan tergantung pada jenis dan tingkat resiko pada individu. Ini termasuk penggunaan obat antitrombotik, terapi sitoreduktif, dan juga pengeluaran darah. Pencegahan polisitemia juga dapat melibatkan gaya hidup sehat seperti olahraga, pengaturan pola makan, dan juga menghindari berbagai kebiasaan merokok, serta donasi darah juga bisa menjadi langkah yang baik. Kemudian untuk sarannya, kami merekomendasikan agar penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami aspek-aspek tertentu yang belum cukup terpenuhi dalam penelitian ini. Sebagai contoh, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengaruh variabel yang tidak teliti dalam penelitian ini, seperti variabel lingkungan yang mungkin memengaruhi hasil. Baik, sekian presentasi dari SGDA 7 tentang polisitemia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om.